Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman peserta mata kuliah Linguistik Transdisipliner. Pada recorded lecture kali ini, kita akan membahas Language Development in Infancy and Early Childhood. Ini adalah bahan pertama kita dari buku Introduction to Psycholinguistics yang ditulis oleh Matthew Trexler. Dan teman-teman bisa melihat pembahasannya, ya, versi lengkap dari ringkasan yang ada di recorded lecture ini di bab 9 di buku Trexler yang dimulai dari halaman 325. Ya, silahkan sambil menyimak teman-teman membaca bukunya. Yang baru ya dari sesi ini adalah teman-teman akan melihat tautan di emas yang akan kemudian menunjukkan teman-teman atau mengarahkan teman-teman ke Google Doc. Oke. Lalu dari situ tolong teman-teman tulis pertanyaan teman-teman ya tentang atau terkait dengan bab ini ya dari Trexler. Ya, jadi tidak hanya atau tidak langsung disebutkan di kelas gitu ya seperti yang sebelumnya, tapi tolong ditulis juga ya di Google Doc yang linknya ada di Emas 2 ya bersama dengan link untuk recorded lecture. Oke. Baik, kita mulai pembahasannya. Beberapa poin di buku Trexler bab 9 ini sama atau mirip dengan yang ada di buku sebelumnya. Ya, buku yang sudah kita selesaikan ya, teman-teman ya, dari Fernandez dan Cairns. Jadi yang sama tersebut tidak dibahas lagi. Ya, atau dengan kata lain, teman-teman tolong melihat kembali ya recorded lecture dan bacaan yang ada di sesi 4. Ya, oke. Nah, yang berbeda begitu ya atau juga perlu disoroti ya akan ada di recorded lecture yang ini, teman-teman. Baik, kita lihat pertama sekali topik atau poin yang ada di bab 9 buku Trexler ini adalah hipotesis dari behaviorist klasik ya terkait pemerolehan bahasa. Ya, jadi ini ya mungkin sekitar tahun 1900-an awal begitu ya. Jadi hipotesisnya adalah bahwa bayi lahir itu benak mereka begitu ya, otak mereka terkait bahasa adalah tabula rasa. Ya, definisi tabula rasa ada di halaman 325 begitu ya, yaitu blank slate. Ya, jadi kosong yang kemudian tabula rasa ini diisi oleh pengalaman ya, termasuk bahasa. Nah, di sisi lain ada hipotesis yang lebih mutakhir ya yang diusulkan setelah ada hasil-hasil penelitian ya di tahun-tahun selanjutnya. Apa hipotesisnya? Yaitu babies are smart. Ya, jadi benak mereka, otak mereka itu sudah terisi sesuatu. Begitu ya, sudah terisi hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Nah, jadi yang kemudian dilakukan oleh para ahli, ya, ahli psikolinguistik, terutama pemerolehan bahasa, adalah melihat, begitu ya, atau meneliti how smart are babies, nih R-nya double nih ya, mohon maaf.
How smart are babies with respect to language skills? Ya, jadi persisnya apa nih? Apa yang dimiliki oleh bayi? Ya, bagaimana kemampuan mereka dan sebagainya? Ya, dan skill yang mana? Ya, kan kita juga sudah melihat bisa ada kata, ya, bisa ada bunyi, ya, bisa ada kalimat, ya. Jadi ini nanti juga akan di breakdown, begitu ya. Oke, babies are smart. Nah, persisnya seperti apa? Oke, jadi secara singkat ada semacam tarik ulur begitu ya, ada semacam persaingan ya dalam menjelaskan apa sih yang terjadi dalam pemorehan bahasa dari kubu behaviorist dan kubu nativist. Ya, jadi yang semacam uh, betul-betul gitu ya, pengalaman ya, dan juga kemudian betul-betul uh, ada sesuatu yang bawaan begitu ya, yang bukan hasil dari belajar ya, nativist. Nah, tapi kemudian agak agak apa ya, ada perubahan gambaran begitu. Ya, ternyata tidak se-straightforward itu. Ya, karena anak atau bayi ya ketika dia masih di dalam kandungan itu sudah dapat mendengar prosodi. Dan ini sudah kita bahas ya, teman-teman ya, ketika kita membahas bab dari Fernandes dan Cairns. Ya, jadi ada pengalaman begitu ya, ada pengalaman ya, ada suara ibu ya yang dapat masuk didengar oleh janin sebelum dia lahir. Nah, jadi ini tidak tidak tepat bisa dikategorikan sebagai pendukung untuk behaviorist atau nativist. Ya, dan kemudian kita juga tahu bahwa hal ini membantu bayi untuk bisa memperoleh bahasanya, ya, karena dia sudah terbiasa menyimak prosodi, ya, lalu dia sudah siap untuk melihat atau mengamati, begitu ya, mendengar prosodi yang seperti ini itu mengacu, ya, menunjukkan kepada frasa yang seperti apa ya, mungkin ada batas kata, ada fonotaktik dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan pencarian begitu ya, penelitian yang masih sangat hangat ya di bidang perolehan bahasa. Oke, nah sekarang kita mulai ya eh, dengan eh, masalah segmentasi ya. Jadi di sini kata ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat bahan di buku ya, saya lompat langsung kepada halaman 333 ya. Saya melompati infant perception and categorization of phonemes ya, karena ini sudah kita bahas di bab dari Fernandes dan Cairns. Oke, jadi kita ingat ya bahwa ketika bayi mendengar orang dewasa di sekitarnya, ya tidak ada yang memberitahukan bahwa kata pertama tuh ini, gitu ya, kata kedua ini, kata ketiga ini, tidak ada. Ya, karena semua tuturan itu lancar ya, fasih gitu ya, fluent ya, dan normal saja ya seperti kita ngobrol begitu ya. Jadi anak tidak tahu gitu ya, tidak diberitahu secara eksplisit ya, ini kata ini tuh subjeknya, ini kata pertama, lalu kata kedua verbanya begitu ya, lalu ada kata ketiga apa dan seterusnya, tidak. Ya, jadi bagaimana anak kemudian bisa menemukan kata-kata ya di dalam tuturan-tuturan yang dia simak
ya dari para pengasuhnya. Hipotesis pertama yang diusulkan ya adalah yang disebut prosodic bootstrapping. Ya, prosodic bootstrapping, teman-teman bisa lihat ini dibahas di sekitar halaman 333 ya sampai 336. Oke. Ya, jadi prosodi ya. Satu contoh ya, bagaimana bayi itu menggunakan petunjuk prosodi untuk menentukan kata ya, untuk menemukan kata ya. Misalnya di halaman 335 ya, dikatakan prosody can support segmentation of the speech signal because prosodic features correlate with word boundaries. Ya, jadi misalnya ketika ada intonasi turun, begitu ya. Nah, itu kalimatnya ya kata terakhir itu sudah selesai, misalnya ya batas kata word boundaries. Ya, jadi ada tanda-tanda atau fitur-fitur prosodi yang menunjukkan ini akhir kata. Berarti kalau ibu saya, begitu ya, kalau kita bayangkan bayi berpikir, oh berarti ini sudah akhir kalimat. Berarti kalau ibu saya berbicara lagi, berarti itu awal kalimat ya kata yang baru, misalnya ya menggunakan petunjuk prosodi. Sehingga fitur-fitur ini kemudian membantu bayi untuk menemukan kata, begitu ya. Jadi kalau apa namanya, ketika orang misalnya pause, begitu ya, oh ini sudah akhir dari suatu kata. Oh berarti ini ada kata yang misalnya apa makan, misalnya, ya. Jadi bukan kan dengan suku kata selanjutnya tidak, tapi makan karena pause-nya itu setelah kan, misalnya, bukan setelah ma, begitu ya. Jadi ada fitur-fitur prosodi. Jadi prosodic bootstrapping secara singkat adalah anak atau bayi menggunakan petunjuk prosodi, ya, ada pause, ada dada, ya, untuk menemukan kata-kata. Nah, juga yang disebutkan oleh Trexler, ya, anak menggunakan pengetahuan fonotaktik, gitu ya. Bayi menggunakan pengetahuan fonotaktik untuk menemukan kata-kata. Informasinya ada di halaman 337, teman-teman. Ya, jadi tapi dikatakan di halaman 337 bagaimana mereka tahu, begitu ya, fonotaktik. Nah, dikatakan di paragraf yang di bawah, ya, where does phonotactic knowledge come from? One possibility is that infants begin to learn the phonotactic system by paying attention to the beginnings and ends of entire utterances. Ya, jadi mereka memperhatikan ya kalau ada satu tuturan ya satu ujaran itu bunyi-bunyinya seperti apa. Ya, lalu ada pola-polanya ya yang ya, di fonologi ya kita sebutnya fonotaktik ya, tapi untuk anak-anak ya secara sederhana mereka maksudnya adalah mereka bisa menemukan ya bahwa bunyi A itu bisa muncul setelah bunyi B, tapi tidak bisa muncul setelah bunyi C, misalnya ya. Setelah mereka memperhatikan tuturan-tuturan dari para pengasuhnya. Nah, jadi ini ya bisa juga dipakai untuk
apa namanya mendapatkan kata ya, dan tentu saja ini tidak bekerja sendiri ya teman-teman, tidak hanya prosodic bootstrapping dan tidak hanya pengetahuan fonotaktik ya, bisa saja ini berjalan bersama. Sebetulnya ada satu lagi ya di halaman 338, yaitu infant directed speech ya, tapi ini sudah kita bahas di recorded lecture untuk sesi keempat ya teman-teman ya, detailnya ada di situ ya. Tapi infant directed speech ini juga adalah satu solusi ya untuk menyelesaikan masalah segmentasi. Baik, di sini ya di slide ini kita melihat hipotesis-hipotesisnya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pemanfaatan fitur prosodi. Ya, jadi strategi segmentasi metrikal. Ya, jadi anak menggunakan stress patterns begitu ya. Jadi ada misalnya kalau di bahasa tertentu ya polanya adalah tidak ditekan lalu ditekan misalnya ya, sehingga kalau ketemu dengan yang tidak ditekan misalnya itu adalah awal dari kata ya misalnya. Jadi ada nih seperti ini ya diusulkan oleh para ahli. Lalu ada juga yang disebut strategi kata terisolasi ya. Ini ada di halaman 342 ya, di atas ya. The isolated word hypothesis proposes that children begin to segment speech by first learning about isolated words, then by recognizing previously learned words influence speech streams, using known words to detect the beginnings and ends of words that surround the familiar words. Ya, jadi kalau anak sudah mendengar atau sudah mengenali kata-kata secara sendiri begitu ya, makan misalnya, nantinya dia akan bisa mengenali kata tersebut ketika ada di dalam kalimat. Nah, hipotesiskan itu yang terjadi. Lalu hipotesis yang ketiga ya untuk menyelesaikan masalah segmentasi adalah pembelajaran statistis ya, yang sebetulnya ini merupakan general purpose ya, tidak khusus untuk bahasa ya, tapi bisa juga untuk yang lain. Nah, statistical learning ini ada di halaman 339 teman-teman. Ya, jadi penjelasannya di bagian bawah ya halaman 339. According to the statistical learning approach, infants notice patterns in complex stimuli and use those patterns to analyze speech stimuli and identify important subcomponents including words. Ya, jadi dia menggunakan hal-hal yang berulang. Begitu ya. Oh, kalau ini sering berulang ya, ada ada kemungkinan bahwa memang dia munculnya bersama ya. Dicontohkan misalnya di sini di 340 ya, kata pretty. Pretty ya. Jadi in infant directed speech, T follows pre about 80% of the time. Ya, jadi pre diikuti oleh T itu 80% dari kata-kata yang lain gitu ya, kemungkinan yang lain. Jadi ini sangat tinggi ya. Kalau ada pre jadi T gitu ya. Oke, nah jadi anak kemudian bisa menyimpulkan, oh kalau ada pre yang selanjutnya adalah T ya, dan kemungkinan salahnya kecil begitu ya, karena apa namanya
Pri dan Ti ini bersama 80%, begitu ya, dari Pri diikuti oleh suku kata yang lain. Ya, jadi misalnya seperti ini, lalu mereka menyimpulkan, oh pretty itu adalah satu kata ya, karena dia sangat sering bersama ya dibanding pre dengan yang lain begitu. Ya, jadi seperti ini ya, ada apa namanya hal-hal yang berulang ya, hal-hal yang sangat sering ya, yang secara statistik ini berarti adalah sesuatu yang kuat begitu ya, seperti tadi contohnya pre dan ti dia satu kata. Nah, jadi apa namanya yang pembelajaran statistis ini ya kurang lebihnya adalah lawan ya, atau sangat berbeda dari yang nativis ya. Jadi tidak perlu ada suatu kecenderungan ya yang bukan hasil dari pembelajaran, yaitu kan nativist ya, tapi justru statistical learning ini adalah proses pembelajaran, proses pembiasaan ya setelah bayi anak menghadapi data. Ya, data ini apa? Ya, tuturan ya dari yang diucapkan oleh para pengasuhnya. Nah, jadi paling tidak ada tiga strategi atau hipotesis ini. Ya, apa sih yang terjadi ketika anak berusaha untuk menemukan kata-kata ya di dalam tuturan dalam tuturan para pengasuhnya. Ya, tapi tentu saja topik ini masih diteliti terus secara kritis ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya waktu untuk mencari bahan-bahan yang lebih mutakhir ya, saya yakin teman-teman akan melihat perkembangan ya, hal-hal baru ya terkait solusi ya untuk masalah segmentasi. Oke, kita lanjut ya, pemerolehan makna kata. Nah, jadi setelah anak bisa mendapatkan kata ya, pastinya harus tahu maknanya ya, supaya nanti dia bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang di sekitarnya, dan kemudian juga bisa memproduksi begitu ya. Oh, kalau baju itu artinya ini ya, dia harus sudah tahu di situ ya, ketika dia memproduksi dia sudah punya ide ya. Tapi kita sudah bahas bahwa makna yang didapatkan oleh anak itu tidak langsung tepat begitu ya, teman-teman ya. Ada over dan under extension ya, tapi bahwa dia sudah memahami bunyi itu berpasangan dengan makna gitu ya, yang lalu itu disebut kata ya, itu sudah ada ya ketika bayi berumur sekitar 13 bulan. Ya, itu dia, konsep itu dia sudah dapat. Oke, ya, pemerolehan makna kata. Nah, satu kendala ya dikatakan di halaman 334 ya, yaitu poverty of the stimulus problem gitu ya. Jadi kendalanya ini maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah the fact that the environment does not provide the information that the child needs to identify one and only one possible meaning for a word. Ya, jadi seringkali ketika misalnya ada yang menunjuk itu jeruk misalnya, ya itu jeruk. Nah, bisa saja maksudnya adalah bendanya gitu ya, buah jeruknya, mungkin warnanya, mungkin bentuknya, mungkin rasanya gitu ya. Jadi tidak langsung jelas ya dari konteks jeruk itu maksudnya yang mana. Nah, itu poverty of the stimulus.
Ya, di 344 dan halaman selanjutnya dicontohkan ya dengan satu kata yang kalau kita baca secara bahasa Indonesia ini gavagai, begitu ya, uh, dari salah satu tulisan ya peneliti terdahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu solusinya bagaimana ya untuk poverty of the stimulus problem? Nah, solusinya ada di halaman 346 sampai 348 ya, dan bab 4 ya dari buku Fernandes dan Cairns beserta recorded lecture-nya. Ya, jadi misalnya saya ambil sebentar, misalnya di halaman hmm, nah, halaman 346 ya, paragraf kedua dari bawah ya. Jadi eh oh sebentar. Ya, misalnya atau di paragraf yang bawah, mohon maaf teman-teman. Ya, mutual exclusivity assumption. Ya, lalu principle of contrast ya. Jadi ada strategi-strategi yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada kata jeruk gitu ya. Dia sudah dapat kata jeruk, lalu untuk benda yang sama uh, ibunya mengatakan manis misalnya. Nah, lalu kalau kita ikuti ya mutual exclusivity assumption berarti manis itu bukan nama buahnya ya karena nama buahnya sudah jelas jeruk. Jadi anak akan menjodohkan manis ya dengan hal yang lain, bukan dengan nama ya konsep nama bukan. Nah dia pikir tuh kira-kira manis yang mana kalau begitu ya, apakah warna atau mungkin rasa atau mungkin bentuk ya, tapi bukan nama. Kalau dia memang sudah tahu nama buah itu adalah jeruk ya karena exclusivity assumption. Oke, ya. Jadi contoh di 347 ada Gavagai dengan Bliket, gitu ya. Jadi kalau Gavagai itu rabbit, nah Bliket berarti bukan rabbit lagi, gitu ya, tapi mungkin telinganya, misalnya ya. Oke ya, silakan. Jadi ada solusi ya untuk yang dari buku Fernandes dan Cairns ya ada strategi leksikal ya, strategi pemerolehan makna kata ya yang mirip-mirip dengan yang ada di halaman 346 dan 348 ya walaupun ada juga yang berbeda. Ya, jadi silakan teman-teman cek ya 346, 348 dan mohon bisa dicoba dipikirkan ya pertanyaan atau pengalaman ya terkait pemerolehan makna kata ini. Oke, masih di topik atau poin pemerolehan makna kata, ini adalah ya di slide ini ya kita melihat deduksi ya, deduksi dan faktor-faktor ya yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, jadi misalnya sedang bersama ayah atau ibunya gitu ya. Lalu ayah atau ibu em, mengajarkan sesuatu gitu ya, memberitahukan nama benda misalnya.
Nah, berarti kalau anak punya pemahaman seperti ini, ya, dia memahami bahwa orang lain, ya ayah atau ibu tadi, memiliki referential intent. Ya, anak memahami bahwa orang lain itu ingin ingin memberitahukan apa yang ada di benak mereka, ya misalnya mengajarkan nama benda misalnya, gitu ya. Jadi dia ya si anak ini punya punya pemahaman ya apa yang kira-kira ada di benak ibu atau ayah saya ketika beliau ngobrol dengan saya atau berkomunikasi. Ya, ini kemudian juga berkaitan dengan yang disebut theory of mind. Ya, pemahaman bahwa orang lain punya gagasan sendiri, ya, punya pikiran sendiri yang tidak sama dengan apa yang ada di benak kita. Oke, lalu anak juga mengobservasi perhatian, ya, misalnya ayah atau ibu, untuk menginferensi benda mana yang dinamai. Ya, jadi kalau seseorang sedang ngobrol dengan anak, dia melihat kemana, ya, anak itu bisa mengikuti penglihatannya itu, teman-teman, gitu ya. Jadi, oh, oh ini lagi lihat kemana nih? Oh, lagi lihat misalnya pohon pepaya misalnya, ya, sehingga ketika disebutkan, oh lihat itu ada buah pepaya misalnya, ya, anak kemudian bisa mendapatkan ya bahwa yang sedang dilihat itu yang sedang dibicarakan, ya, jadi bisa mengikuti perhatian ya dari orang yang sedang berbicara dengan dia. Nah, lalu juga ya deduksi ini ya atau multiple factors ini ya dalam pemerolehan makna adalah anak bisa mengamati apa yang bisa dilihat oleh orang lain dalam kaitannya dengan kata baru. Ya, contohnya di sini di 348 bagian bawah ya, teman-teman ya. Misalnya if two objects are visible to the child, but only one of the objects is visible to a speaker, children understand that the speaker can use a novel word to refer to the hidden object, even if the speaker is looking at the visible object. Gitu ya. Jadi walaupun anaknya bisa melihat begitu ya, tapi dia bisa bisa menghitung, oh kalau ibu saya dia duduknya di sebelah sini, berarti dia tidak bisa melihat benda yang itu. Begitu ya, sehingga kemudian benda yang baru tersebut ya yang belum diketahui namanya ya atau orang tua ya pengasuh berasumsi anak belum tahu namanya karena memang ibu melihat ini tidak bisa dilihat oleh anak gitu ya, berarti dia belum tahu. Lalu anak bisa mendeduksi, oh berarti kalau ada kata baru berarti itu ya yang tersembunyi itu yang dinamai oleh ibu saya. Ya, karena ada benda baru lalu ada kata baru. Begitu ya, dia bisa mendeduksi seperti itu. Ya, berkaitan dengan apa yang bisa dan tidak bisa dilihat oleh orang lain ya yang sedang berbicara dengan anak ini. Terakhir, anak-anak mengobservasi dan memanfaatkan fitur-fitur kepribadian lawan tutur ya untuk membantu dia memperoleh makna kata. Ya, misalnya yang menarik nih ya, yang di bawah ya teman-teman. If children are exposed to an individual who gives the wrong names for familiar objects for which the child already has words,
and the individual names a novel object, the child will not reflexively adopt the spoken name as the label for the novel object. Nah, jadi anak sudah tahu, oh ini orangnya kayaknya nggak serius nih, gitu ya. Kok saya sudah tahu ini namanya jeruk, dia sebutnya apel. Wah, ini nggak serius nih. Jadi ketika kali lain orang ini menyebutkan kata, anak masih ingat, oh dia nggak serius, saya nggak percaya ya bahwa benda baru ini namanya adalah X. Gitu ya, karena ada fitur kepribadian yang eh, tidak serius tadi itu ya, yang sudah diketahui dari interaksi sebelumnya. Nah, jadi banyak nih ya sophisticated deduction ya dan multiple factors ya yang diperhatikan oleh anak. Oke, nah bagaimana kalau yang mau diketahui maknanya itu adalah verba, teman-teman ya. Nah, kalau untuk verba dihipotesiskan ya anak melakukan sintaktik bootstrapping gitu ya. Jadi menggunakan petunjuk-petunjuk sintaksis ya untuk bisa memperoleh verba-verba. Nah, bayangkan anak melihat kejadian ya, misalnya yang ada di halaman 350 ya, gambar-gambar di atas ya. Nah, anak melihat kejadian, dia kemudian membangun representasi konseptual yang terorganisasi. Ya, siapa agennya, begitu ya, siapa yang melakukan kegiatan, siapa yang menjadi patient, ya, siapa yang dikenai tindakan, begitu ya, lalu apa yang dilakukan, verbanya, gerakannya, begitu ya. Itu ya yang ada di representasi konseptual yang terorganisasi seperti itu ya, ada gambaran ya, ada visual yang seperti itu. Dan kemudian anak menghubungkan unit linguistik dan elemen representasi konseptual ya. Jadi ketika misalnya dia mendengar sebagai contoh she blinked her ya, she blinked her. Nah, berarti yang cocok adalah gambar ya di halaman 350 yang sebelah kiri. Kenapa? Karena ada agent ya, she, lalu ada patient ya, ada yang dikenai tindakan itu her ya, cocok. Lalu ada verbanya ya, ada tindakannya, blinked misalnya ya. Jadi seperti itu ya, hubungannya seperti itu. Ya, jadi dengan melihat oh kalau dia ada objeknya ya berarti ini kata kerja kata kerja transitif ya, ada objek berarti dia transitif misalnya. Nah, berarti di situ contoh anak menggunakan karakteristik sintaksis gitu ya, subjek, predikat, objek. Jadi seperti ini, sintaktik bootstrapping adalah anak menggunakan karakteristik sintaksis ya untuk bisa mendapatkan makna kata ya atau verba dalam hal ini. Ya, juga di karakteristik sintaksis ya, misalnya di 349 ya, misalnya ada ya, ada artikel ya, ada Nah, berarti yang setelah itu bukan verba ya, tapi nomina misalnya ya. Anak bisa menggunakan petunjuk-petunjuk seperti itu. Lalu juga anak bisa menggunakan atau dapat menggunakan bingkai subkategorisasi. Ya, subkategorisasi sebentar. Definisinya di 349 ya, teman-teman ya.
Subcategorization refers to the number and kinds of partners that verbs have in a particular sentence. Ya, jadi kalau kita tahu misalnya kata menaruh, ya dia punya subjek, ya saya menaruh. Lalu menaruh apa? Ya dia punya objek. Ya, lalu ada juga di mana ya lokasinya. Ya, saya menaruh gelas di meja misalnya ya. Jadi untuk kata verba menaruh ya partnersnya seperti itu ya misalnya ya. Jadi yang seperti ini juga dimanfaatkan ya oleh anak-anak. Jadi misalnya ada she blinked her ya, ada she berarti dia apa namanya pronomina ya orang. Lalu ada her. Her itu juga pronomina. Oh berarti yang di antara she dan her itu adalah verbanya. Nah, lalu tahu maknanya dari mana? Ya lihat ke kejadiannya ya yang tadi representasi konseptual yang terorganisasi. Oke ya, memperoleh makna verba. Baik. Nah, terakhir kita akan bicara mengenai pemerolehan pengetahuan morfologi dan sintaksis ya. Ini dimulai dari halaman 351 teman-teman sampai halaman 358 ya. Jadi kita lihat struktur pembahasan ya di bagian ini ya. Kurang lebih dibagi menjadi dua ya, yaitu ada penjelasan dari nativist ya, lalu ada juga penjelasan dari probabilistic learning. Apa yang dijelaskan? Ya, pemerolehan kategori kata, ya, pemerolehan pengetahuan morfologis dan pengetahuan struktur frasa. Ya, jadi misalnya kategori kata, penjelasan nativist-nya seperti apa, penjelasan probabilistic learning-nya seperti apa, ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi misalnya, oke, kita ambil contoh. Ya word category ya kategori kata ya yang pertama ya teman-teman ini mulainya di halaman 352 ya jadi bagaimana anak bisa tahu bahwa ada misalnya ya nomina dan verba di bahasanya. Nah kalau nativist penjelasannya adalah children are born with knowledge of grammatical categories such as noun and verb. Ya, dan ini kurang lebih juga kita bahas di buku Fernandes dan Cairns, ya, dibahas oleh Fernandes dan Cairns. Nah, tapi kalau probabilistic learning, ya, penjelasannya oke. Ya, halaman 353. First, they challenge the idea that children have fully abstract generic categories of words, such as noun, before they have substantial experience with the language. Oke. Jadi, ternyata tidak apa ya, tidak langsung umum gitu ya menurut Eve Clark ya di 353 di sini ya tidak langsung
umum ya bahwa anak tahu nouns gitu tidak ya. Jadi contohnya di sini misalnya ketika anak sudah tahu sebuah nomina dog ya as a member of a generic noun category. Ya, jadi kalau noun itu berarti dia bisa bisa muncul di sini, di sana, begitu ya. Tapi ternyata tidak seumum itu, ya, tidak segeneral itu. Ya, children start by combining such nouns with only a small number of verbs, denoting a restricted range of actions. Ya, jadi kelihatannya ada proses begitu ya, ada proses, ada pembelajaran ya yang dikatakan ini lebih mendukung probabilistic learning begitu ya. Jadi thus it appears ya, masih di 353. Thus it appears as though young children's categories are based more on concrete semantic properties than on abstract grammatical properties, regardless of the specific meaning of an individual word. Sorry, nggak ke situ ya. Then on abstract grammatical properties ya, berarti sampai situ. Ya, jadi kelihatannya tidak nomina versus atau dan verba ya, tapi kalau ada kata ini dia cocoknya dipasangkan dengan kata yang mana ya, lebih kepada concrete semantic properties ya. Ini penjelasan dari kubu probabilistic learning untuk ya menjelaskan bagaimana anak bisa memperoleh kategori kata. Ya, teman-teman silakan lanjutkan ya ke pemerolehan pengetahuan morfologis ya. Ini juga menarik ya, bagaimana anak bisa tahu ya yang mana verba yang reguler dan yang mana yang irreguler. Ya, silakan bisa dicek. Dan yang menarik mungkin yang belum muncul ya di pembahasan sebelumnya adalah pembahasan tentang sebentar. Pembahasan tentang model komputer ya. Sebentar, saya cari dulu di halaman berapa. Oke, jadi ya model. Misalnya di sini ada connectionist model ya. Jadi apa namanya para ahli itu menggunakan komputer gitu ya, sistem komputer untuk mencoba memahami apa yang terjadi di sistem bahasa anak-anak ya yang sedang memperoleh bahasa. Ya, jadi ada ada bagian misalnya yang disebut input ya, lalu ada bagian yang disebut semacam benaknya gitu ya yang memproses input tadi. Lalu nanti ada output yang bisa dilihat gitu ya, dan dari situ mereka bisa bisa apa namanya bisa ya bisa memahami ya dengan metode yang berbeda ya, karena kita tahu misalnya ada metode yang misalnya mencatat ucapan-ucapan anak ya atau merekam ucapan-ucapan anak. Nah, ada juga ternyata metode dengan menggunakan
komputer gitu ya untuk uh, melihat apa yang terjadi ya di dalam benak anak yang sedang memperoleh bahasa. Nah, ini juga satu poin yang tidak ada ya di buku Fernandes dan Cairns. Baik, teman-teman juga mohon lanjutkan ya baca pengetahuan struktur frasa ya teman-teman ya. Dari nativist penjelasannya seperti apa, dari probabilistic learning seperti apa. Oke, jadi sekian ya untuk bab 9 dari Trexler. Ya, sekali lagi mohon isi Google Doc ya yang ada di emas ya, yang tautannya ada di emas dengan pertanyaan atau pengalaman teman-teman ya terkait dengan bahan yang ada di sesi untuk minggu ke-10 ini. Baik, terima kasih ya, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.